Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan hands-on yaitu lab 8 eksplorasi data analisis. Di sini kita akan melakukan eksplorasi data secara sistematis atau EDA. Nah, di sini saya mendapat topik datasetnya yaitu coffee production and export. Di sini ada yang pertama, kita akan melakukan tahapan eksplorasi data analisis atau EDA. Yang utama itu kita akan melakukan persiapan dan pemahaman data, lalu pembersihan data, lalu ada statistik deskriptif, lalu ada analisis hubungan antar variabel, dan yang terakhir yaitu visualisasi dan interpretasi. Baik, di sini kita buka saja. Di sini kita zoom dulu terlebih dahulu agar lebih terlihat. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu pengertian EDA. Jadi EDA atau eksplorasi data analisis adalah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, karakteristik dan pola dalam suatu dataset sebelum kita melakukan pemodelan atau analisis lanjutan. Nah, EDA ini tuh membantu mendeteksi anomali atau data hilang, duplikasi, serta hubungan antar variabel melalui pendekatan statistik dan virtualisasi data. Lalu di sini kan saya mendapatkan datasetnya itu coffee quality data. Jadi sumbernya dari Coffee Quality Institute atau CQI melalui platform Kaggle. Lalu jumlah data awalnya itu ada 989 baris sebelum pembersihan, lalu ada jumlah data akhirnya itu ada 513 baris setelah dibersihin. Lalu jumlah kolom itu ada 22 kolom. Jenis datanya ada kombinasi data numerik, skor, kualitas, ketinggian, tahun, dan kategorikalnya itu negara, metode pengolahan, dan varietas kopi. Baik, di sini tahap pertama yaitu persiapan dan pemahaman data. Jadi di sini ada import library digunakan pandas ini digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data berbentuk tabel atau data frame. Lalu NumPy ini dia mendukung operasi matematis dan array. Sering digunakan untuk perhitungan statistik. Lalu ada Matplotlib ini dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data seperti histogram, boxplot, scatterplot, dan heatmap. Selanjutnya ada konfigurasi tampilan PD.set triple option. Ini artinya tampilkan semua kolom saat melihat data frame, tidak dipotong oleh pandas. Nah, ini tuh membantu saat dataset ini memiliki banyak kolom seperti dataset kopi, yaitu 23 kolom. Lalu ada SNS set, itu mengatur tampilan default grafik Seaborn menjadi white grid atau latar putih dengan garis kisi halus supaya grafik ini lebih bersih dan mudah dibaca. Nah, hasil output ini kan tidak menghasilkan output langsung karena tujuannya itu hanya untuk menyiapkan alat dan pengaturan dasar sebelum EDA ini dilakukan, misalnya sebelum membaca dan menganalisis dataset. Baik, selanjutnya di sini kita mengimpor.
Nah, kode ini tuh digunakan untuk menggugah file dari komputer ke ke Google Colab ini. Nah, setelah dijalanin uh, akan muncul tombol upload, dan ketika kita milih file saya yaitu coffee.csv ini, nah Colab ini akan menyimpannya ke directory. Lalu outputnya saving coffee.csv ini untuk menandakan bahwa file ini berhasil diunggah dan siap dibaca dengan Pandas. Baik, selanjutnya di sini digunakan untuk kode ini digunakan untuk membaca file CSV bernama coffee.csv dan menyimpannya ke dalam variabel df sebagai data frame Pandas. Nah, df ini kini berisi seluruh data copy, baris itu observasi, dan kolom itu atribut. Selanjutnya ada kode ini tuh. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar mengenai struktur dataset menggunakan fungsi dfinfo. Nah, fungsi ini membantu memahami jumlah baris dan kolom dalam dataset. Lalu nama setiap kolom beserta urutannya, lalu ada jumlah nilai nol atau tidak kosong untuk mendeteksi apakah ada data yang hilang, lalu ada tipe data dari masing-masing kolom, yaitu objek, INT 64 atau float 64. Lalu ada terakhir total penggunaan memori oleh dataset. Nah, hasilnya ini dataset itu memiliki 989 baris data copy dan 23 kolom fitur. Lalu kolom ini terdiri dari berbagai kategori seperti lokasi atau location country, lalu jenis kopi atau data type species, serta skor penilaian atau data scores. Nah, sebagian besar kolom berisi data ini kolom ini berisi data numerik atau INT 64 dan float 64, sedangkan kolom seperti location country dan data owner ini bertipe objek, teks atau kategori. Nah, beberapa kolom data yang hilang itu ada di location region, itu 953 data terisi dari 989, lalu ada data owner 984 data terisi, lalu ada data type variety ada 864 data terisi, lalu ada data type processing method ada 927 data terisi, lalu ada data color ada 942 data terisi. Nah, adanya data kosong ini menunjukkan bahwa nanti pada tahap pembersihan data perlu dilakukan penanganan missing value agar analisis berikutnya ini tidak error atau tidak bias. Baik, selanjutnya ini df head ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, fungsi ini membantu memahami bentuk, isi, dan struktur kolom secara langsung. Perintah display ini membuat tampilan tabel lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, hasilnya ini kolom lokasi berisi negara atau location country, wilayah location region, dan ketinggian location altitude. Lalu ada kolom jenis kopi mencakup data type, species, data type variety, dan data type processing method. Lalu ada kolom score, skor penilaian seperti data scores, aroma, lalu ada data scores flavor dan data scores bodies, hingga data scores total. Nah, beberapa nilai masih kosong atau none, misalnya pada data type variety dan data type processing method. Lalu ada kolom data color menunjukkan warna biji kopi, namun ada nilai seperti unknown. Nah, baik, tahap selanjutnya dari DFP is null ini mengeriksa apakah setiap elemen bernilai kosong atau none.
lalu sum itu menghitung jumlah nilai kosong per kolom. Hasilnya ini membantu mengidentifikasi kolom mana yang perlu dibersihkan atau diisi ulang. Nah, hasilnya location titik region ini ada 96 data yang hilang, lalu ada data owner ini 5 data yang hilang, data type ini ada data type variety ini ada 125 data hilang, lalu ada data type processing method ada 62 data hilang, lalu data color ada 47 data hilang. Nah, kolom lainnya tidak memiliki missing values. Selanjutnya yaitu perintah df describe ini menampilkan statistik deskriptif dari seluruh kolom baik numerik maupun kategorikal. Nah, ini tuh membantu memahami karakteristik umum data seperti rata-rata, variasi, serta distribusi nilai unik. Nah, hasilnya kolom kategorikal location country memiliki 32 negara dengan Meksiko sebagai negara terbanyak yaitu 201 data, lalu ada data type species hanya berisi 2 jenis utama yaitu Arabica dan Robusta dengan dominasi Arabica 961 data, lalu ada data type variety ada 27 jenis biji kopi dan yang paling sering muncul adalah Caturana. Lalu ada data type processing method memiliki memiliki 5 metode paling umum yaitu WASDAT 696 data. Lalu ada data color, terdapat 4 kategori warna, paling banyak green yaitu 681 data. Nah, kolom numerik altitude kolom numerik altitude rata-rata itu ada 1658 meter, menunjukkan banyak kopi tumbuh di dataran tinggi. Tahun pengambilan data ada 2010 sampai 2018 dengan rata-rata tahun sekitar 2013 sampai 2014. Lalu jumlah karung atau bags rata-rata ada 152 dengan deviasi yang cukup besar, menandakan variasi produksi antar produsen. Lalu ada nilai kualitas scores seperti aroma, flavor, body, dan total scores berkisaran antara 7 sampai 9 dengan rata-rata total 81.097 menunjukkan kualitas kopi yang tergolong baik. Lalu ada kelembapan atau moisturize rata-rata sangat rendah yaitu 0.009 yang wajar untuk biji kopi kering. Jadi dataset ini berisi data kopi dari berbagai negara dengan mayoritas Arabica. Kopi umumnya berasal dari dataran tinggi dan memiliki kualitas tinggi yaitu skor 80. Terdapat beberapa variasi besar dalam jumlah produksi dan metode pengolahan, menunjukkan keberagaman sumber data. Baik, selanjutnya ada pembersihan data atau missing values dan outlier. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada baris data yang sama persis atau duplikat. Nah, fungsi drop duplicates ini akan menghapus baris yang identik di seluruh kolom. Nah, hasilnya ada jumlah data sebelum hapus duplikasi 989 dan setelahnya tetap 989. Tidak ada hasil ganda dalam dataset kopi, yang artinya setiap entry memiliki sampel kopi yang unik berdasarkan kombinasi negara, variasi
dan skor penilaiannya. Nah, dataset ini sudah bersih dari duplikasi dan bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Baik, yang selanjutnya ada fungsi filna digunakan untuk mengganti nilai kosong atau none dengan kata unknown pada kolom yang memiliki data hilang. Lalu pendekatan ini menjaga agar tidak ada baris data yang terhapus sehingga semua observasi bisa tetap digunakan untuk analisis. Nah, kolom yang sebelumnya memiliki nilai kosong seperti location, region, data type, variety, data type processing method, dan data owner kini sudah lengkap tampanan. Dengan begitu, dataset menjadi lebih bersih dan konsisten serta siap digunakan untuk analisis statistik maupun visualisasi berikutnya. Selanjutnya, kode ini mengecek setiap kolom dalam data frame. Nah, jika tipe datanya adalah objek, biasanya teks, program mencoba mengubahnya menjadi tipe numerik menggunakan PD to numeric. Nah, jika kolom berisi teks non-numerik seperti nama negara atau variates copy, Python ini akan memunculkan error, tapi try except-nya akan melewati kolom tersebut agar program tidak berhenti. Langkah ini memastikan semua kolom angka benar-benar bertipe numerik sehingga bisa digunakan dalam analisis statistik atau visualisasi. Baik, selanjutnya kode ini Kode ini mencari dan menghapus outlier data pengecilan dari semua kolom numerik menggunakan metode interquartile range atau EQR. Nah, rumusnya Q1 ini kuartil bawah 25%, lalu Q3 ini kuartil atas yaitu 75%, dan EQR ini Q3 kurang Q1 lalu batas bawah ini. Nah, baris data yang memiliki nilai di luar batas tersebut dianggap outlier dan dihapus dari dataset. Nah, hasilnya akan semua kolom sudah bersih dari missing values kecuali data color yang masih memiliki 16 nilai kosong. Jadi dataset ini lebih bersih dan konsisten, bebas dari duplikasi nilai kosong, serta data XDIM yang bisa mengganggu analisis. Sisa nilai kosong pada data color bisa dibiarkan karena tidak terlalu banyak dan diisi dengan unknown jika ingin benar-benar lengkap. Tahapan pembersihan data, missing values, dan outlier sudah selesai. Nah, baik, selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Nah, tahap ini digunakan untuk menganalisis ringkasan statistik dasar dari seluruh kolom. Nah, DF describe ini menampilkan statistik kolom numerik seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum, dan persebaran. Lalu ada yang include menampilkan statistik kolom kategorikal seperti jumlah nilai unik, nilai yang paling sering muncul, dan frekuensinya. Nah, hasilnya data numerik, jumlah data ada 513 baris dengan setelah pembersihan, lalu ada altitude rata-rata sekitar 1.365 meter, menunjukkan sebagian besar kopi ditanam di dataran tinggi. Tahun rata-rata 2013 sampai 2014 menunjukkan data cukup baru. Jumlah karung rata-rata 163 karung, tapi bervariasi cukup besar. STD-nya 122. Lalu skor kopi, aroma flavor, ICDT, lalu body, blends, dan total rata-rata sekitar 7.5 sampai 8.0 dengan total skor 82
0.63 menunjukkan kualitas kopi yang baik kategori specialty coffee. Nah, kelembapan atau moisture sekitar 0,11 menandakan kondisi biji kering yang ideal. Lalu ada data kategorikal, location country, ada 25 negara dengan Meksiko yang paling banyak yaitu 122 data. Ada location region, ada 179 wilayah terbanyak Villa, lalu data owner 162 produsen unik dengan Juan Los Alvarado Romero dengan paling sering muncul. Lalu ada data type species, hanya ada satu jenis Arabica, artinya semua sampel kopi adalah Arabica. Lalu ada type variety dengan 25 jenis, paling banyak Caturra. Data type processing method, 6 metode paling umum wasted atau wet, 402 data. Lalu ada data color, ada 4 kategori warna, terbanyaknya green, 402 data. Jadi dataset berisi 513 data kopi Arabica dari 25 negara. Mayoritas kopi memiliki kualitas tinggi, yaitu skornya 80 dan berasal dari dataran tinggi. Metode pengolahan wasted dan varieties Caturra mendominasi dengan warna biji paling sering yaitu green atau hijau. Secara keseluruhan, dataset sudah bersih dan memberikan gambaran jelas tentang karakteristik kopi Arabica global. Baik, selanjutnya kode ini digunakan untuk melihat keberagaman data atau variabilitas pada kolom bertipe kategorikal atau objek. Nah, dtypes itu memilih semua kolom yang berisi data teks atau kategori. Lalu dfcall menghitung berapa banyak nilai unik atau tidak duplikat pada setiap kolom. Hasilnya membantu memahami seberapa beragam data pada setiap kategori seperti jumlah negara, varietas kopi atau metode pengolahan. Nah, ini hasil analisisnya. Baik, jadi data ini memiliki keragaman geografis dan varietas tinggi, mencakup 25 negara tadi. Lalu informasi ini penting untuk analisis lanjutan. Selanjutnya yaitu analisis hubungan antar variabel. Baik, kode ini digunakan untuk menganalisis hubungan atau korelasi antar variabel numerik dalam dataset. Nah, dfcore ini menghitung nilai korelasi antar kolom numerik menggunakan Pearson Correlation Coefficient. Nilai korelasi berada dalam rentang -1 hingga +1, dengan arti +1 itu hubungan positif sempurna. Jika satu naik, yang lain ikut naik. Nah, -1 hubungan negatif sempurna. Jika satu naik, yang lain turun. Kalau 0 itu tidak ada hubungan linear. Nah, hasilnya hubungan variabel lokasi, location, altitude, min, max, dan average memiliki korelasi sangat tinggi, yang artinya nilai ketinggian minimum, maksimum, dan rata-rata saling konsisten dan menggambarkan satu faktor yang sama. Lalu ada hubungan antar skor kualitas kopi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik aroma dan rasa, semakin tinggi pula skor total kopi. Contoh, flavor dan total memiliki korelasi 0,89, artinya skor rasa sangat berpengaruh terhadap total kualitas kopi. Lalu ada hubungan antar kelembapan dan skor, yaitu data scores moisture memiliki korelasi negatif moderat atau 0,5
22 dengan data scores total yang artinya semakin tinggi kadar air pada biji kopi, kualitasnya cenderung menurun. Lalu ada korelasi antara year dan skor kualitas sangat rendah 0,01 hingga 0,05. Ini berarti tahun penilaian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap skor kualitas kopi. Jadi faktor utama yang menentukan skor total kopi adalah flavor, aftertaste, dan balance dengan korelasi tertinggi terhadap data skor total. Lalu faktor lokasi atau ketinggian memiliki hubungan positif lemah dengan menunjukkan bahwa kopi dari dataran tinggi cenderung memiliki kualitas sedikit lebih baik tetapi tidak dominan. Lalu ada faktor kelembapan, moisture, memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas, menegaskan pentingnya proses pengeringan biji yang optimal. Selanjutnya select date types. Ini select date types include float 64 dan int 64 memilih hanya kolom numerik, lalu core itu untuk menghitung nilai korelasi antar variabel numerik, lalu SNS heatmap itu untuk menampilkan korelasi dalam bentuk peta warna, lalu di mana warna merah ini menunjukkan korelasi positif kuat dan warna biru itu menunjukkan korelasi negatif, warna putih dan abu menunjukkan korelasi lemah atau mendekati 0. Not true itu menampilkan nilai korelasi di setiap sel, lalu FMT itu membuat angka ditampilkan dengan 2 desimal. Nah, hasilnya korelasi antar skor nilai rasa tinggi warna merah pekat antara variabel seperti flavor, aftertaste, acidity, body, dan balance menunjukkan korelasi kuat yaitu 0,7 yang artinya jika salah satu aspek rasa meningkat, aspek lain juga cenderung meningkat. Lalu ada hubungan dengan total score. Kolom data skor titik total tampak merah terhadap hampir semua skor cita rasa, menandakan skor total ditentukan oleh gabungan semua aspek rasa. Korelasi tertinggi terlihat pada flavor 0,89 dan aftertaste-nya 0,87. Ketinggian lokasi atau altitude, warna pada kolom altitude cenderung biru muda ke putih menunjukkan korelasi lemah dengan skor. Artinya ketinggian tidak terlalu berpengaruh langsung terhadap penilaian rasa kopi meskipun sedikit positif. Lalu ada moisture atau kadar air, warna biru di kolom moisture terhadap total menunjukkan korelasi negatif moderat min 0,22. Semakin tinggi kadar air, semakin rendah kualitas skor total. Baik, selanjutnya core. Baik, selanjutnya core ini core data scores total ini mengambil data korelasi antara setiap variabel numerik dengan data scores total. Lalu source values ini mengurutkan dari korelasi tertinggi ke terendah. Hasilnya menampilkan variabel mana yang paling berhubungan positif maupun negatif dengan skor total. Nah, hasilnya ini data skor flavor itu data skor flavor ini korelasinya terkuat positif, rasa flavor sangat menentukan skor total kopi. Lalu ada data scores aftertaste, rasa yang tersisa di lidah juga sangat berpengaruh terhadap penilaian total. Lalu ada data scores balance, keseimbangan rasa antar elemen penting dalam penilaian cupping, keasaman turut ya.
Lalu ada data scores acidity mempengaruhi skor keseluruhan secara signifikan. Aroma juga memberikan kontribusi kuat terhadap total scores, itu data scores aroma. Lalu ada data scores body, ketebalan tubuh kopi ikut berperan besar. Lalu ada data scores uniformity, masih berhubungan positif namun tidak sekuat elemen utama di atas. Lalu ada data scores moisture, korelasi negatif, kadar air yang tinggi cenderung menurunkan kualitas kopi. Lalu ada altitude dan wear, hampir tidak berpengaruh langsung terhadap skor total. Jadi faktor paling dominan itu ada flavor aftertaste, lalu balance dan acidity dan aroma. Ini menandakan bahwa karakter cita rasa kopi menjadi penentu utama skor akhir. Lalu ada faktor non sensorik seperti lokasi, jumlah kantong, tahun panen, memiliki korelasi sangat lemah. Artinya kualitas rasa lebih ditentukan oleh faktor ditentukan oleh faktor pencicipan, bukan data produksi. Ya, lalu moisture satu-satunya faktor dengan korelasi negatif, menandakan semakin kering biji kopi semakin baik kualitasnya. Baik, lalu yang terakhir di sini ada visualisasi dan interpretasi. Jadi di sini score calls ini digunakan untuk mengambil semua kolom yang mengandung kata data scores, yaitu seluruh aspek penilaian kualitas kopi. Lalu ada DF score calls. His itu menampilkan histogram untuk setiap aspek penilaian seperti aroma, flavor, aftertaste, body, balance, sweetness, dan moisture. Lalu ada parameter beans 20 itu menentukan jumlah batang histogram agar distribusi lebih detail. Lalu ada PLT subtitle itu memberi judul. Nah, hasilnya ini ya. Nah, dari histogram ini, sebagian besar skor berada di kisaran tinggi, yaitu 6-8 untuk atribut aroma, flavor, aftertaste, body, balance, acidity, dan sweetness. Ini menunjukkan bahwa kualitas kopi pada dataset ini tergolong baik hingga sangat baik. Lalu ada distribusi berbentuk miring ke kiri, left weighted, artinya nilai-nilai tinggi lebih sering muncul daripada nilai rendah. Hal ini umum dalam data penilaian sensorik karena sampel yang diuji itu umumnya sudah melalui proses seleksi kualitas. Lalu ada skor uniformity dan sweetness memiliki distribusi yang sangat sempit dan tinggi, menandakan penilaian memberi skor hampir sama untuk semua sampel pada aspek ini. Lalu ada skor moisture atau kelembapan menunjukkan distribusi berbeda. Sebagian besar nilai berada sekitar 0,1 yaitu 10%. Artinya kadar air kopi relatif stabil dan sesuai standar mutu. Nah, meskipun terdapat sedikit variasi. Lalu ada skor total, data skor total juga terkonsentrasi pada rentang 80-85. Ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar kopi dalam dataset masuk kategori specialty coffee, yaitu kopi dengan mutu tinggi. Nah, jadi kualitas kopi dalam dataset ini tergolong tinggi dan konsisten. Lalu faktor penentu utama seperti flavor, aftertaste, dan balance memiliki variasi kecil, menandakan keseragaman mutu. Lalu atribut moisture adalah satu-satunya yang berbeda pola distribusinya karena bukan hasil penilaian subjektif melainkan pengukuran fisik. Baik, selanjutnya ada box plot. Nah, SNS box plotnya digunakan untuk menampilkan persebaran skor total kopi berdasarkan negara asalnya. Sumbu X menunjukkan negara asal kopi, location country, dan sumbu Y ini menunjukkan total skor kualitas kopi. Lalu PLT X rotation 90 digunakan untuk memiringkan label negara agar mudah dibaca, dan box plot menampilkan informasi statistik penting seperti median, kuartil, serta outlier nilai ekstrim. Nah, hasilnya
ini. Nah, sebagian besar negara memiliki median skor total di atas 80, menunjukkan bahwa kopi dari berbagai negara dalam dataset tergolong berkualitas tinggi. Lalu ada negara seperti Ethiopia, Kolombia, dan Indonesia memiliki variasi skor yang cukup lebar. Lalu artinya mutu kopi dari negara tersebut beragam, bisa disebabkan oleh perbedaan wilayah tanam, metode proses, atau varietas biji. Negara seperti Brazil dan United States menunjukkan sebaran skor yang stabil dan cenderung tinggi, menandakan konsistensi kualitas kopi dari negara-negara tersebut. Beberapa tick outlier, nilai di luar kotak, memunculkan pada negara seperti Uganda, India, dan Honduras. Hal ini bisa menunjukkan adanya beberapa sampel kopi dengan mutu sangat rendah dibandingkan rata-rata negaranya. Secara keseluruhan, hampir semua negara memiliki nilai tengah median di atas 80. Ini menegaskan bahwa dataset didominasi oleh kopi specialty grade, bukan kopi komersial biasa. Baik, selanjutnya ada scatter plot. SNS scatter plot digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik, sumbu X ini ketinggian rata-rata lokasi perkebunan, lalu sumbu Y skor total kualitas kopi. Hue ini location country memberi warna berbeda untuk setiap negara asal kopi. Lalu alpha 0.7 membuat titik sedikit transparan agar sebaran data lebih jelas. Legenda di sisi kanan membantu mengidentifikasi warna negara asal kopi. Nah, hasilnya ini sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang ketinggian di bawah 3.000 meter, menunjukkan bahwa mayoritas kopi dalam dataset berasal dari daerah pegunungan menengah hingga tinggi. Terdapat sedikit titik ekstrim outlier dengan nilai ketinggian yang tidak realistis di atas 100 m. Nah, ini. Lalu kemungkinan besar akibat kesalahan input data entry error. Nah, skor total tidak menunjukkan korelasi kuat terhadap ketinggian. Terlihat dari penyebaran titik yang acak tanpa pola linear yang jelas. Hal ini juga sesuai dengan hasil heatmap korelasi sebelumnya, di mana korelasi antara altitude dan total skor sangat rendah, sekitar min 0.01. Namun demikian, kebanyakan kopi dengan skor tinggi 80 ke atas memang berasal dari daerah dengan ketinggian menengah, yaitu 1000 sampai 2000 m. Sesuai dengan karakteristik umum kopi Arabica yang tumbuh optimal di wilayah tersebut. Jadi ketinggian ini bukan satu-satunya faktor penentu kualitas kopi dalam dataset ini. Nah, faktor lain seperti metode pengolahan, varietas biji dan kualitas tanah itu kemungkinan berperan besar terhadap skor total. Meskipun begitu, data tetap mendukung teori umum bahwa kopi dari daerah tinggi cenderung memiliki rasa yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Kesimpulan dari data ini, secara keseluruhan kualitas kopi atau skor total paling dipengaruhi oleh rasa, aftertaste, keseimbangan, dan aroma, sedangkan faktor geografi seperti ketinggian atau negara asal itu tidak sepenuhnya menentukan kualitas. Meskipun ada pola umum bahwa kopi dari daerah tinggi memiliki skor lebih baik. Nah, dataset ini juga mencerminkan bahwa standar penilaian kopi cukup konsisten di berbagai negara, dengan mayoritas kopi berada dalam kategori specialty grade. Baik, segitu saja penjelasan saya untuk lab 8 ini. Saya mohon maaf jika penjelasan saya ini masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.